Kan ya kayak perempuan, kok nggak laku-laku, Ya. kok masih single, kapan nikah? Kamu udahlah jangan terlalu pilih-pilih. Idih ngeselinnya kita bawang aja kita beli ke supermarket milih, masa cowok nggak boleh milih gitu ya? Nggak usah terlalu sering nanyain perempuan ya, kenapa belum menikah? Mm-mm. Itu nggak banyak manfaat Pressure tuh loh. pertanyaan itu. Yang ada malah bikin pressure yang berlebihan buat orang yang posisinya sulit gitu ya Iya. sebenarnya. Pada saat kalian anak kalian, terutama laki-laki ya, Mm. dari kecil dibiasakan nggak dia untuk memimpin? Iya, jadi kalau saya lihat sih di psikodinamikanya juga ya, itu ada beberapa perbedaan yang klasik sama yang bukan klasik, yang apa namanya campers lah, yang malas berjuang dan segala macam. Lalu tadi itu kesamaannya yang Dokter Acun bilang. Nah sekarang psikodinamikanya dong. The thing is kebanyakan sih modal si pria-pria Mokondo ini. Mereka tuh jago banget ya baca emosional perempuan. Mungkin mereka harusnya jadi psikolog, kayaknya lebih jago deh. Sayangnya di abuse ya. Dia tahu bahwa ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu ya. Wah dia butuh banget nih sama aku nih gitu. Dia dia ngerasa wah ini kalau misalnya dia bisa melihat bahwa si perempuan itu membutuhkan saya gitu. Jadi ada yang bisa saya lakukan untuk bisa mengontrol dia. Atau misalnya bilang gini, kamu tuh harusnya saya bisa ngatur nih, saya bisa begini ya, namanya juga manipulatif ya dok ya. Jadi ada aja gitu yang bisa dilakukan. Terus apalagi ya kalau misalnya psikodinamika tuh memakai cinta dan rasa kasihan. Karena gini-gini ya, Sobat Damai Jiwa, Mokondo tuh juga ada yang play victim. Ya. Ya gimana yang aku udah nggak bisa lagi, aku udah buat yang terbaik, tapi kan aku cinta banget sama kamu. Kata cinta itu memang punya kuasa yang besar. Iya luar biasa. Iya. Dieksploitasi deh gitu ya. Terus ini yang sebenarnya saya juga kurang suka nih. Berhubungan dengan power. Siapa sih yang lebih berkuasa? Siapa yang harus jadi pemimpin? Nah tapi dia juga meng-abuse posisi pemimpinnya itu nggak sih dok? Iya. Jadi dia tahu bahwa posisi yang aman itu adalah posisi yang lebih berkuasa kan sebetulnya kan. Jadi oleh karenanya kalau dia bisa memegang kuasa, ya posisi dia lebih baik, lebih aman. Karena sebenarnya basically dia posisinya nggak aman lah sebenarnya. Karena dia bukan penghasil, dia bukan pengelola uang tadinya gitu. Ya, seperti Ya. yang dokter bilang tadi kan, ketika orang itu merasa bahwa uang adalah kuasa, sementara saya tidak bisa menghasilkan uang, dan juga saya malas untuk memprovide, probably. Jadi dia menggunakan model dinamis tentang relasi yang abusive gitu. Jadi menggambarkan bahwa perilaku tuh punya insentif untuk menahan diri dari kekerasan fisik. I hold back gitu ya. Terus biasanya dia melakukannya dengan mengontrol secara ekonomi gitu. Jadi akhirnya itu menunjukkan wajah aslinya dia. Sebenarnya dari dulu dia abusive, cuma bedanya abusive-nya itu adalah abusive economical extortion. Ya. Kayak gitu. Wow. Ya, memang yang ini sebetulnya tadi latar belakang tadi yang saya baru sebutkan itu lebih pas buat yang Mokondo klasik. Yang memang dari sananya gitu. Jadi dia pinter tuh, dia pakainya pinternya bukan buat generate money, dia pinternya untuk memanipulasi agar saya nggak perlu kerja tapi saya tetap dapat uang, dan bahkan kalau saya bisa mengendalikan keuangan itu lebih baik lagi. Iya. Terus gitu ada juga relasi yang pakai pengekangan ekonomi lah gitu strateginya dok ya kan. Jadi dia menghancurkan kemandirian finansial dari si perempuan yang dimanfaatinnya ini itu. Meskipun sumbernya dari dia. Iya. Tapi misalnya dia yang manage, dia yang ini gitu ya. Sehingga dia yang membuat orang tuh jadi tergantung secara ekonomi. Kayak misalnya nanti aku urusin pajaknya, aku urusin ininya, aku urusin itunya. Tapi tahu-tahu tapi dia juga yang memutuskan
Untuk membeli apa lewat uang itu, untuk diapain duit itu. Kapan itu dipakai untuk kebutuhan rumah, atau dipakai untuk kebutuhan berlibur, atau kebutuhan ini. Sementara orang yang menghasilkannya don't have a say dengan cara pengelolaan itu gitu. Ya itu sering terjadi kan. Jadi prinsipnya gini, perempuan yang korban Mokondo ini biasanya tipikalnya adalah dia kerja bisa menghasilkan uang, tapi masih agak naif bahwa dalam hal cinta itu nggak selamanya semua cinta itu tulus. Iya, dan dia beranggapan bahwa kalau yang sama dia ya berarti dia tulus gitu. Padahal sebetulnya belum tentu begitu kan. Iya, betul. Ada yang namanya serigala berbulu domba gitu kan. Itu lagi ya kan. Sebetulnya ya. Nah, kalau tipe perempuan seperti itu ketemu sama laki-laki yang mau Mokondo klasik. Cocok. Ya kan? Yang memang dia tahu bahwa oke, dengan yang perempuan ini saya nggak perlu kerja nih. Saya bisa hidup enak gitu. Jadi awalnya tentu saja dia membawa dirinya baik, penuh cinta untuk menciptakan image dulu bahwa saya mencintai kamu. Saya lah orang paling baik buat kamu gitu. Nah, setelah itu mulai terjadi, dia mulai melancarkan langkah-langkah berikutnya sebetulnya biasanya gitu. Makin susah kan dok biasanya karena attachment-nya juga cukup tinggi, makin ngerasa kayak gimana ya, kayaknya susah deh. Atau juga kadang-kadang ya attachment ini susah-susah gampang sih ya dok. Karena mereka merasa kayak saya mendapatkan dari dia perhatian, atensi yang dulu mungkin orang tua saya tidak bisa berikan. Yeah. Itu yang kadang-kadang bikin kayaknya kan kok nggak masuk akal sih ya, tapi ini masuk akal loh buat si perempuan itu ketika minimal dia ada buat saya, dia nggak sibuk gitu. Kalau dulu kan misalnya mungkin gitu ya, ayah saya kan sibuk cari kerja, cari duit, jadi nggak pernah hadir. Nah dia kan hadir. Nah, semerta-merta konsep seperti ini juga nggak sehat juga gitu ya, konsep attachment seperti ini. Yang penting saya mendapatkan kehadiran dia yang saya dulu nggak bisa mendapatkan kehadiran ini di ayah saya. That's why I want to stay kan gitu juga kadang-kadang. Ya, ada tipikal-tipikal perempuan yang begini ya. Memang misalnya dia dibesarkan oleh ayah yang terlalu sibuk dan nggak pernah ada buat dia gitu. Jadi sebenarnya dia kan longing for a father figure sebetulnya. Yang which is dia tidak dapat. Makanya kalau ada yang bisa memberikan kebutuhan itu, father figure seakan-akan jadi figur laki-laki yang bisa mimpin dia, bisa ada buat dia gitu ya. Itu menyentuh kelemahan perempuan itu. Iya. Gitu. Attachment-nya udah. Secara statistik juga kan di dunia ini banyakkan perempuan dibanding laki-laki. Masih kan? Relatif lebih banyak perempuan ya benar. Iya. Jadi artinya secara umum peluang perempuan mendapatkan pasangan relatif lebih kecil dibanding laki-laki, bukan? Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang mereka juga pinter nih, Mokondo. Dia tahu ada perempuan-perempuan yang tadinya agak susah dapat pasangan. Wah, itu dipakai sekali. Kalau bahwa saya akan menjadi pasanganmu yang terbaik gitu ya. Itu sangat jualan yang sangat kena gitu di perempuan-perempuan yang memang sangat mendambakan pendamping laki-laki. Gitu. Ada juga kalau saya ingat ada pasien kita bersama itu dok, which is saya udah minta izin sama dia untuk ngomongin ini karena saya ingat waktu itu ketika akan menikah suaminya bilang ke dia kan, saya akan menjadi rumahmu, gitu kan ya. Sementara dia mendapatkan orang tua yang sangat-sangat abusive kan. Lalu suami yang gini, saya akan menjaga kamu, tapi ternyata it's a manipulative way untuk mengatakan bahwa tenang aja gitu kan, kamu akan save sama saya akan ngejagain kamu, saya pokoknya akan menjadi satu-satunya pelindungmu. Jadi luluhlah si perempuan ini yang mendapatkan banyak sekali abuse kan di rumah. Nah begitu di sini baru beberapa lama menikah, baru punya anak kalau nggak salah, belum ada 2 tahun 3 tahun anaknya, si prianya sudah berselingkuh dan dia hancur porak-poranda gitu ya, karena dari awal secara finansial ya ada pemanfaatan kecil yang nggak disadari masih perempuan ini. Oh ya nggak apa-apa, mungkin emang ini mesti aku bayarin dulu ya kan, ini mesti aku tanggung, ini it's okay kok, ini kayak begini. Agak mulai terasa ketika habis melahirkan dok, kan nggak bisa kerja tuh. Nah kok dia nuntut banget padahal ya masih nifas, masih ini,
masih cuti. Nah, tuntutan-tuntutan itu mulai kerasa ketika si perempuannya benar-benar lagi, memang lagi harus istirahat karena habis melahirkan. Iya. Waduh. Nah, kalau langkah pertama yaitu mengikat sudah dapat, posisinya sudah aman secara hukum gitu ya, secara status. Biasanya kan perempuannya mulai kesulitan, mulai bingung nih, waduh kok begini gitu ya. Nah tapi kenapa kebanyakan perempuan terus berusaha bertahan aja gitu? Kalau dari pengalaman saya, gimana? Kalau sekali lagi kalau attachment itu kan bertahan karena lebih baik berada dalam kondisi buruk, dalam relationship yang buruk daripada sendirian. Kan ya, kayak perempuan, kok nggak laku-laku? Kok masih single? Kapan nikah? Kamu udahlah jangan terlalu pilih-pilih. Idih ngeselinnya kita bawang aja kita beli ke supermarket milih, masa cowok nggak boleh milih gitu ya? Kadang-kadang tuh disuruh nggak boleh terlalu pilih-pilih, itu attachmentnya dok. Terus sama gini, ada relatif banyak perempuan itu ngerasa udah investasi nggak mau rugi. Oh ya. Lo udah gue bayarin kuliah ya. Udah keluar sekian ya, udah keluar sekian. Waktu lagi ujian CPNS, aku bantuin kamu belajar sampai gini. Nah, begitu udah ini, nah, gitu. Dulu waktu saya gajinya lebih besar dari dia, saya lagi begini-begini, dia mau antar jemput saya naik motor, ya kan. Padahal gaji saya bisa beli mobil, cuma saya menghargai dia, gitu kan ya. Saya tahu dia tuh juga pasti akan sukses satu hari nanti. Dibantuin terus. Waduh, investasi gitu. Perempuan juga kalau ada alasan ekonomi abuse tuh merasa gini. Banyak perempuan yang ngerasa kalau nanti misalnya secara ekonomi saya nggak ada yang ngebantuin ngelola duit sebanyak ini, nanti saya hancur. Jadi insecure-nya perempuan itu sendiri juga tentang si financial ini, ngerasa kan kadang-kadang laki-laki yang mau kondo juga jago banget ngomong kan ya, bisnis ini aja Beb, kamu harus ngomong gini. Tapi yang kadang-kadang perempuan itu lupa, kok Mbok ya dilihat, kalau emang dia sejago omongannya, bisnisnya dia apa? Berhasil nggak? Kenapa dia nggak berhasil? Selalu alasannya dia adalah, ya karena gue nggak ada modalnya aja. Tapi kan kenyataan bahwa tidak ada orang yang mau memodali dia, apalagi bank gitu ya. Sebuah pertanyaan kembali, kenapa? It's a big question. Ada apa nih sama orang ini? Kan gitu sebenarnya. Ya. Nah jadi kalau gitu yang kita bisa sarankan ini saran kami ya buat semua yang nonton podcast ini ya, nggak usah terlalu sering nanyain perempuan ya kenapa belum menikah. Itu nggak banyak manfaat tuh pertanyaan itu. Yang ada malah bikin pressure yang berlebihan buat orang yang posisinya sulit gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh sering merasa orang tuh ngerasa takut untuk takut untuk dicap jomblo daripada bangkrut jiwa raga gitu loh dok ya. Udahlah daripada gue dicap jomblo ntar gue bilang gak laku, males deh gitu ya, mendingan gini aja gitu. Oke, jadi dengan begitu paling nggak kita ngerti bahwa jangan nanyain sama perempuan kenapa belum menikah, itu penting ya. Terus juga stigma janda dong. Padahal kan janda bisa berdaya ya gitu. Apalagi punya duit gitu. Bahkan yang punya duit yang ini dia lebih takut punya cap janda karena takut kan Mbak Zoya kalau janda kan nanti disangka nakal, disangka ini itu, disangka suka ngerebut laki orang, disangka begini. Loh, kamu begitu nggak? Nggak kan? Ya udah deh nggak apa-apa deh. Jadi mau bertahan di dalam relationship itu demi status yang walaupun tidak menguntungkan. Iya, itu karena stigma yang udah segitu kuat berat, banget ya dok. Ya. Nah terus ada cara buat mendeteksinya? Nah, ini kayaknya kita perlu ya, kita ngasih tip ini ya, cara mendeteksi red flags kali ya dok ya. Gitu. Kalau yang pertama menurut saya ya, kalau sampai ya kamu melihat saldomu turun, tapi saldo hidup dia saldonya dia tuh terus naik, ya. Dan itu bukan karena dia investasi, tapi karena dia numpang, itu red flag sih. Sobat Damai Jiwa, kok saldo gue bukannya nambah, bukannya stabil ya, tapi saldonya makin menurun. Tapi dia tanpa investasi, tanpa kerja keras kok nambah terus gitu. Walaupun mungkin belum sebesar kamu saldonya.
Ya, itu dalam hal nominal angka Nominal angka. gitu. Apalagi tanda berikutnya? Jadi setiap kali ada soal pembagian tanggung jawab, ujung-ujungnya kamu merasa bersalah. Ya, karena kayaknya udah tahu tanggung jawab, kayak dia gini, emang aku mesti bikin apa lagi sih? Dramanya kan gitu ya. Yeah. Kan aku juga bukannya udah usaha, aku mau usaha apa lagi? Aku udah nggak bisa lagi. Terus ujung-ujungnya akhirnya kamu jadi, kok gue yang jadi gak enak hati ya? Padahal kan kita harusnya bagi-baginya seperti ini. Ujungnya, ya kan kamu enak ya, kamu kan kerjaannya segini, kamu dapetnya segini, aku mau gimana lagi? Iya. Jago banget guilt tripnya deh dok. Jadi, ya kan? Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia seakan-akan udah yang paling menderita berusaha dan menderita. Gitu. Paling berusaha dan paling menderita. Itu red flags ya sobat damai jiwa. Terus satu lagi yang juga mungkin oke untuk dipikirkan adalah semua rencana masa depan pakai modal kamu, tenaga kamu, nama kamu, bahkan mungkin koneksi kamu juga. Yeah. It's a sign. Kalau istilahnya udah kayak begitu. Gitu. Nah, tapi ada beberapa insight tindakan mungkin ya dok ya yang bisa kita sarankan. Jadi itu adalah tadi red flags yang harus teman-teman sadari gitu ya apa aja. Tapi insight tindakan apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah mendeteksi adanya red flags ini dok, gitu kan ya. Yeah. What do you think? What should we do dok? Ya pertama adalah kita harus mikir gini, kalau saya tidak mensubsidi dia gitu, apakah ini masih ada apa enggak nih sebetulnya hubungan ini? Ya, harusnya kan hubungan bukan soal materi aja ya gitu ya. Itu insight pertama ya sebetulnya, bahwa ini kelihatannya sudah bukan masalah hubungan lagi, tapi ini masalah asas manfaat nih, kelihatannya begitu. Karena ada yang sampai segitu amat ya dok. Kalau nggak disubsidinya, paniknya begini. Saya ingat banget ada satu yang klien yang begini. Kamu tega, kalau kamu nggak ngasih saya lagi, orang tua saya juga nggak makan loh. Iya. Kamu tahu orang tua saya tuh udah nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu sama orang tua kamu yang kaya raya. Kami tuh nggak ada apa-apanya, kami tergantung makan kamu. Kamu tega. Yeah. Wah, luar biasa. Master of rasa bersalah gitu namanya. Iya, jago banget guilt tripnya. Apa sih istilah pasif agresif? Yeah. Wah, saya paling jengkel orang pasif agresif tuh. Jago banget bikin orang rasa bersalah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya memang bukan keluarga yang kaya. Saya bukan keluarga ini. Saya bukan prioritas. Saya bukan ini wah. Yeah. They know how to make you anxious. Nggak enak hati. Dan itu juga mau kondo klasik tuh. Begitu. Gitu. Ya. Oke, terus juga perlu dipikirin bahwa masing-masing itu kan perlu ada kontribusi ya. Ya benar-benar. Dan paling nggak diberlakukan kontribusi minimal aja tuh, kalau dia udah bisa memenuhinya itu udah bagus banget. Tapi biasanya pada umumnya kan nggak bisa, ya. Karena emang dia nggak kerja. Tapi ada yang gini ya, ada satu keluarga yang cukup berhasil. Ini saya mau kasih perbandingan contoh. Memang penghasilan istri kayak jauh lebih besar banget. So it's not make sense. Kalau harus ada salah satu yang berhenti dan ngurusin anak-anak tuh memang lebih baik suaminya. Tapi itu keputusan bersama benar-benar. Yeah. Gitu. Nah itu pertanyaannya mereka berdua tuh sama. Jadi kontribusi saya kan finansial nih gini. Kontribusi kamu apa gitu ya. Nah kan dia tuh ada kayak pekerjaan lepas sih istilahnya. Gitu ya, karena dia pekerjaan lepasnya tuh lumayan banyak. Dia bilang, saya tetap berapapun penghasilan saya akan ngasih sekian ke kamu buat uang kamu, terserah kamu mau apain. Ini bukan buat uang listrik, uang apa segala macam, itu tuh ada ininya sendiri gitu ya. Terus kalau kayak mau sekolah, meskipun kemungkinan lebih besar bakal kamu yang ngebayarin karena sekolah anak ini mahal, tapi I have a say in it ya. Kita diskusi ya berdua. Sama satu lagi, kalau misalnya dia akan bilang, saya akan mengontribusi, saya akan taking care anak. Misalnya ada pertemuan orang tua, mesti ngebawa anak ke rumah sakit, ke ini ke itu prioritas saya. Dan nggak apa-apa, dan mereka benar-benar omongin itu, kayak gitu dok. Ya. It is fair, maksudnya saya mau kasih contoh gitu. Ya,
Ya sebetulnya kalau memang itu disepakati nggak apa-apa kan? dan bisa berjalan dengan baik, ya masing-masing pasangan punya ininya Kontribusinya sendiri, fair dong, ya kan? punya kesepakatannya sendiri, punya Mm-mm. dinamikanya sendiri. Tapi kalau memang ternyata itu berjalan, ya Mm-mm. itu it's okay karena memang itu sesuatu yang disepakati, Iya. gitu. Jadi kontribusinya mungkin nggak selalu harus finansial, bisa kontribusinya in a way yang lain gitu ya. Iya. Tapi harus fair. Jadi jangan sampai, ya jadi gue lagi nih duit. Jangan sampai ada perasaan seperti itu kan. Ya. Kalau kita bahas kontribusi gitu. Lalu ada insight tindakan apa lagi ya dok yang bisa? Dan lebih hati-hati lagi kalau sudah mulai melibatkan kendali yang berlebihan, terus mulai ada intimidasi, apalagi udah ada perilaku yang arahnya kekerasan ya sebetulnya ya. Nah kadang-kadang orang kalau memikirkan kekerasan selalu harus mikir, wah ada gebuk-gebukan, tonjok-tonjokan, tamparan. Kekerasan tuh banyak bentuk ya, termasuk ancaman, melempar barang. Tapi dia cuma ngelempar barang kok. Masa dia menunggu kelempar kamu dulu baru kamu tahu bahwa ini adalah abusive? Nggak, itu adalah perilaku abusive. Iya. Teror-teror gitu kayaknya, ya kan, passive aggressive gitu. It's not nice actually. Jadi kalau kalau saya nih mau bilangnya begini, paling gampang aja lah sebetulnya, nggak usah rumit-rumit. Kalau ada pasangan yang kalau giliran enak-enak mi gitu, tapi iya kalau dong. giliran kewajiban you gitu ya, kira-kira. Simpelnya begitu tuh insight tindakannya tuh Sobat Damai Jiwa, bener Tanda-tanda banget. ya, gitu ya. Jadi Sobat Damai Jiwa, saya tuh percaya bahwa cinta yang sehat itu nggak akan minta kamu untuk bangkrut dulu baru kamu layak dianggap untuk dinikahi. Ya kalau misalnya satu-satunya yang dia bawa ke pernikahan adalah badan dan bujuk rayu, dan sementara yang kamu bawa adalah tagihan, itu bukan pasangan, itu namanya beban hidup teman-teman. Ya belum apa-apa udah minta tolong dong bantuin cicilan motor aku, cicilan rumahku, cicilan jam mahalku dan ini itu, like come on ya, nggak bisa lah gitu. Itu bukan cinta yang sehat ya Sobat Damai Jiwa. Jadi di bulan yang penuh cinta ini ya, ini masih bulan yang penuh cinta ya dok ya, kita sama-sama belajar tentang cinta yang sehat ya. Jadi kelanjutan episode selanjutnya juga masih ada hubungannya dengan relasi. Mungkin kita akan membahas masih tentang cowok juga, yaitu Peter Pan Syndrome. Ya. Terus sebelum itu saya ada satu pesan lagi. Saya juga percaya bahwa proses pengasuhan itu punya peran yang besar untuk membentuk ini. Coba buat orang-orang tua yang anak-anaknya sudah besar misalnya, coba di review. Pada saat anak kalian, terutama laki-laki ya, dari kecil, dibiasakan nggak dia untuk memimpin? Memimpin itu bukan sekedar menentukan aja, tapi juga dia berjuang mendapatkan sesuatu ya baru dapat hasil. Ya. Itu kan memang sesuatu yang harus ditanamkan dari kecil. Jadi dia ngerti bahwa kalau saya mau dapat sesuatu saya harus berjuang. Nah, Mokondo kan sebenarnya nggak begitu. Dia mendapatkan sesuatu dengan manipulasi, gitu. Nah itu karena mungkin nggak dibiasakan dari kecil, ya. Dan penting juga diajarin sama anak-anaknya itu untuk terbiasa lebih pada memberi dibanding menerima. Passively ya, menerima. Iya, gitu ya. Nah itu tuh hal-hal yang harusnya ditanamin kalau menurut saya. Gitu. Karena kalau itu nggak ditanamkan, ya potensialnya jadi begitu. Ya. Dimanjakan itu juga mendorong orang menjadi mokondo karena hanya mau enaknya tapi nggak mau berjuangnya. Iya. Gitu. Saya setuju sih. Terus juga harus diajarin juga kalau nanti mau berpasangan itu harus dimengerti bahwa sebetulnya pemimpin di keluarga itu kan laki-laki. Tapi being pemimpin itu bukan cuma merintah, mendapatkan haknya, tapi juga mengerjakan tugasnya, kewajibannya. Baru kamu jadi pemimpin yang dihargai. Iya. Gitu. Bukan ditakutin doang karena makanya kebanyakan rumah tangga yang ada mokondo ya akhirnya tidak berjalan dengan baik ujungnya. Karena si perempuan mulai kehilangan hormat gitu, dan akhirnya laki-lakinya ya nggak punya pilihan lain kecuali begitu terus,
ya cuma memburuk aja sampai akhirnya gitu. Dan para orang tua ya ketika mendengar apa yang Dokter Aswin bilang, yuk kita udah tahun 2026 kita mesti berhentilah jadi orang tua yang toksik. Jangan enabling anak-anak kita yang males, yang nggak mau berjuang, jangan dibelain terus. Selama kalian masih ada ya mungkin oke. Tapi sekaya apa sih kalian sampai harta yang 17 turunan itu mungkin gitu. Kan namanya juga duit kalau dia nggak mampu mengelolanya, nggak punya responsibility itu kan akan habis juga. Nah ketika itu semua habis, terus dia juga istrinya menolak dia karena udah muak banget sama kelakuannya seperti itu. Gitu. Terus anak-anaknya juga nggak merasa punya attachment, nggak merasa kepengen deket gitu ya dengan ayah yang seperti itu. Nah terus dia mau jadi apa? Gitu ya. Dan kadang-kadang kita mungkin mesti menerapkan apa ya bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggris itu kayak tough love prescription gitu loh. Kita memberikan cinta dalam bentuk yang tough itu bukan dengan nyusah-nyusahin hidupnya anak, tapi kita memastikan bagaimana anak kita itu jadi pribadi yang bertanggung jawab sih, gitu ya Dok ya. Iya, ini soal pembentukan karakter kan. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu pada anak kita, mesti mikir dulu langsung, kalau saya begini dampaknya bagaimana? Dipahaminya sama anak itu bagaimana? Gitu. Gimana dia kalau nggak ada saya lagi? Dia bisa handle itu apa enggak? Gitu ya. Jadi moms and dad mungkin apalagi yang controlling nyuruh anaknya selalu ngasih tau anaknya mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti gitu. Kita mesti belajar mendengarkan dia, ajarin bagaimana caranya dia survive dan ngejalanin dunia persilatan ini gitu. Karena kalau semuanya kita kasih tahu, kita kontrol, kita ini itu lagi, ya dia lama-lama kan ya udahlah gue santai aja, ntar juga gue akan ditolongin sama mama papaku, nanti aku juga akan ditolongin, aku juga bisa minta tolong and so on so forth. Itulah yang akhirnya membawa kepada calon-calon mokondo masa depan. Jadi let's stop here. Mari berhenti menjadi orang tua yang toksik, jangan jadi enabler, dan juga bagi perempuan-perempuan yang merasa ini sudah red flags, ya juga jangan diterusin lah ya. Buatlah boundaries yang jelas gitu supaya apa ya, supaya kamu juga happy ketika kamu juga menjalani seperti itu. Jangan sampai kamu menunggu kehilangan respect dulu baru melakukan sesuatu. Kira-kira gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Apa ya? Sampai ketemu Sampai ketemu di episode berikutnya.